Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ritual Penglaris Pedagang Bakso Keliling. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja namanya Wawan, seorang kepala rumah tangga yang menceritakan pengalamannya saat dirinya menggunakan media penglaris untuk kelangsungan usaha yang dijalaninya. Wawan menggunakan jimat penglaris yang akhirnya membuat petaka untuk keluarganya. Kejadian ini terjadi di tahun 2004 silam. Wawan yang berprofesi sebagai penjual kuliner, tepatnya pedagang bakso keliling. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Saat itu di tahun 2004, Wawan berjualan keliling di kampungnya. Dan di satu waktu, salah satu temannya yang mempunyai usaha di kota besar menawarkan kepada Wawan untuk mengadu nasib di Jakarta. Wawan yang memang merasakan kalau usaha di kampung waktu itu kurang signifikan. Bertahun-tahun Wawan bekerja sebagai tukang bakso, hasilnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Wawan memang merasakan kalau usaha di kampungnya waktu itu kurang signifikan. Bertahun-tahun Wawan bekerja sebagai tukang bakso, hasilnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Singkat ceritanya, Wawan diajak oleh temannya, sebut saja namanya Rozak. Namun sebelum Wawan ke kota, dia memesan gerobak agar saat dia berangkat ke Jakarta sudah ada gerobaknya dan siap untuk bekerja. Dengan modal yang pas-pasan dan merasa tidak cukup untuk mengganti uang pembuatan gerobak, akhirnya Wawan pinjam uang kepada keluarganya. Dari uang pinjaman keluarganya ini, Wawan akhirnya pamitan kepada istri dan kedua anaknya untuk mengadu nasib di Jakarta menjadi tukang bakso. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, Wawan berangkat ke Jakarta menggunakan bus antar kota. Hanya memakan waktu 6 jam untuk Wawan sampai di Jakarta. Singkat ceritanya, setelah Wawan sampai di Jakarta, dia langsung menemui Rozak untuk meminta bantuan mencarikan kontrakan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Wawan mendapatkan kontrakan di sekitar tempat Rozak tinggal. 2 hari mempersiapkan dagangannya, Wawan diberi saran kepada Rozak untuk berjualan di wilayah yang tidak dijajahi oleh teman-temannya agar tidak kalah saing dengan penjual bakso yang sudah lama berjualan. Apalagi Wawan pendatang yang artinya belum banyak orang yang mengenal bakso buatannya. Singkat ceritanya, hari ketiga Wawan pertama kali ada di Jakarta, Wawan tidak tahu seluk-beluk Jakarta. Tidak tahu bagaimana dia harus mulai usahanya. Dengan modal nekat, Wawan berharap hari pertama berjualan menjadi hari keberuntungan dan keberkahan untuk dirinya dan juga keluarganya yang ada di kampung. Tapi yang didapat Wawan sampai malam hari, kurang lebihnya jam 8 malam, baksonya hanya terjual beberapa porsi saja, tidak lebih dari 20 porsi. Karena sebagai orang baru yang masuk di wilayah perkotaan, dia merasa sangat banyak pesaing dan belum dikenal banyak orang. Tapi kejadian itu terus-menerus berlanjut sampai singkat ceritanya 1 bulan pendapatan Wawan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, membayar kontrakan dan juga modal jualannya. Dari itu Wawan merasa kalau 1 bulan ini dia tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawan pun bercerita kepada Rozak. "Bagaimana ini Kang? Keadaan saya selama di Jakarta sebulan ini tidak mendapatkan apa-apa," keluh Wawan. "Yang sabar, namanya juga jualan.
Jawab Rozak. Tapi kalau seperti ini terus, hasilnya pas-pasan buat makan saya sehari-hari, lah terus anak istri saya bagaimana? Apa mereka tidak menunggu? Saya sudah sebulan di sini, tapi tidak mendapatkan apa-apa, ujar Wawan. Kamu sabar saja, Wan, ungkap Rozak. Waktu dulu sa- Waktu dulu saya di sini sampai hampir 4 bulan lamanya, saya beradaptasi untuk bisa dikenal di lingkungan sekitar. Kamu kan baru 1 bulan di sini. Mending kamu lanjutin jualannya dan beradaptasi di lingkungan sekitar. Saran dari Rozak membuat Wawan akhirnya menuruti apa yang diucapkan. Selama kurang lebih 4 bulan yang dilakukan oleh Wawan dengan berjualan bakso, hasilnya itu tidak membuat Wawan puas sampai dia frustasi. Wawan sudah tidak sanggup kalau bertahan dengan keadaan yang pas-pasan. Sementara anak istrinya yang di kampung pasti berharap lebih kalau Wawan bekerja di kota akan mendapatkan keuntungan yang besar. Wawan yang bingung dengan keadaan seperti itu, dia bercerita kepada Rozak. Bagaimana Zak? Sampai 4 bulan ini saya berjualan, tapi hasilnya sama saja. Seperti 1 bulan pertama saya jualan. Saya tidak sanggup jualan di sini. Mending saya pulang kampung. Ini gerobaknya saya kembalikan ke sampean. Terserah sampean mau dijual ke siapa. Dan saya mohon, maafkan saya. Minta uang saku untuk ongkos pulang. Di saat Wawan yang sudah putus asa dan frustasi, Rozak menjelaskan kepada Wawan, usaha di Jakarta itu memang tidak mudah, apalagi kita banyak pesaingnya. Lah kamu datang ke sini kalau kamu tidak bawa apa-apa dari rumah dan berjualan dengan apa adanya, ya seperti ini hasilnya, kata Rozak. Hah? Maksudnya gimana, Zak? Tanya Wawan penasaran. Kalau saya terus terang saja, Wan, dulu saya pun sama seperti kamu. Tapi keadaan itu berubah setelah saya menggunakan jasa orang pintar yang ada di kampung. Kamu kenal sama Mbah Jaya kan? Sebelum saya berangkat ke sini, saya minta bantuan sama beliau. Kamu datang ke sana, kamu minta bantuannya agar jualan bakso kamu bisa laris di sini, ujar Rozak. Wawan yang mendapat saran seperti itu pun tertarik untuk mendatangi Mbah Jaya yang berada di kampungnya. Esok harinya Wawan memutuskan untuk segera pulang kampung dengan dibekali uang dari Rozak untuk diberikan ke anak dan istrinya. Dan sisanya digunakan Wawan untuk datang ke Mbah Jaya agar Wawan bisa mendapatkan bekal jimat penglaris. Singkat ceritanya, 3 hari setelah mendapatkan jimat, Wawan langsung berangkat lagi ke Jakarta. 1 hari digunakan untuk istirahat dan esok harinya Wawan kembali berjualan bakso. Dan alhasil apa yang dikatakan oleh Rozak itu benar. Wawan benar-benar merasakan hal yang luar biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat berjualan selama 4 bulan kemarin, setiap kali dia berkeliling dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tidak pernah habis. Namun setelah Wawan dibekali jimat, dia berangkat jam 10 pagi dan jam 5 sore. Baksonya sudah habis tidak tersisa. Ini yang membuat Wawan sangat puas. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan berturut-turut dia mendapatkan keuntungan yang lebih. Sampai dia mampu melunasi hutang-hutangnya kepada Rozak dan sisanya dikirimkan untuk anak dan istrinya. 2 bulan berikutnya Wawan bisa melunasi hutang kepada keluarganya yang selama 4 bulan makan dan kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya ditanggung oleh keluarganya. Karena tabungannya sudah habis dan juga Wawan tidak mengirim uang selama 4 bulan. 3 bulan berikutnya dengan baksonya Wawan yang terus-menerus laris manis, dan di 4 bulannya Wawan pulang kampung dengan membawa banyak uang, dan dia pun tidak lupa membawa mahar untuk Mbah Jaya. Wawan pun datang lagi kepada Mbah Jaya sembari mengucapkan rasa terima kasih karena berkat jimat pemberiannya bisa membuat dagangannya laris. Dan Wawan pun bisa merubah perekonomian keluarganya.
Namun saat berkunjung ke rumah Mbak Jaya, Wawan dinasehati oleh Mbak Jaya. Ingat, saat malam Jumat, kamu jangan sampai melanggar pantangannya, karena jika kamu melanggarnya, bisa berakibat fatal dan menjadi petaka untuk kamu maupun keluarga kamu, kata Mbak Jaya. Wawan pun mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Mbak Jaya. Setiap kamu melakukan ritual, kamu juga harus membaca mantra di setiap Jumat Kliwon dengan cara memberi sesaji. Kamu juga harus hati-hati, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu melakukan ritual. Itu adalah pesan untuk Wawan yang kedua kalinya agar setiap kali Wawan ritual tidak diketahui oleh orang lain. Hampir 10 hari Wawan ada di kampung dan segera berangkat ke Jakarta untuk mencari rezeki lagi. Wawan berangkat ke Jakarta tepat di malam Jumat. Di malam Jumat di dalam kamar kontrakannya kurang lebihnya jam 1 dini hari, Wawan melakukan ritual pengelarisan. Wawan memilih ritual di dini hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Ritual itu berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun lamanya. Wawan benar-benar menjadi pedagang bakso yang luar biasa. Dirinya lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dibanding Rozak dan juga pedagang bakso yang lain. Rozak yang juga memiliki jimat dari Mbak Jaya, tapi penghasilannya sangat berbeda dengan Wawan. Sampai Rozak pun penasaran dengan Wawan. Apa sih yang membuat Wawan bisa lebih sukses daripada saya? Padahal sama-sama mendapatkan jimat dari Mbak Jaya, kata Rozak. Wawan yang mengetahui kalau Rozak iri dengannya, dia pun berkata, sebenarnya sama seperti sampean, Kang. Seperti apa yang diberikan Mbak Jaya, sampean juga melakukan ritual di malam Jumat kan? Ujar Wawan. Hah? Saya kok tidak disuruh ritual ya? Jawab Rozak. Wawan pun sempat terkejut, dia mengira kalau yang dilakukan dirinya itu sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Rozak. Semenjak Wawan mengenal Mbak Jaya, dia pun sudah 3 kali datang ke rumah Mbak Jaya. Wawan pun sudah mampu merenovasi rumah, mampu membeli motor dan segala kebutuhan seisi rumahnya yang dilengkapi dengan barang-barang yang mahal. Sampai membuat tetangganya itu takjub dengan Wawan yang mengadu nasib di Jakarta. Berkat kegigihannya dalam bekerja, Wawan menjadi orang yang sukses. Sampai kurang lebihnya 3 tahun, Wawan mengadu nasib di Jakarta dengan cara berjualan bakso keliling. Namun ada satu kejadian saat di mana Wawan melakukan ritual di dalam kamar kontrakannya. Waktu itu dia sudah pindah dari kontrakan lamanya. Wawan khawatir pantangan yang disarankan oleh Mbak Jaya diketahui oleh orang lain, termasuk Rozak dan yang lainnya yang sesama profesi sebagai pedagang bakso. Wawan mencari kontrakan yang jauh dari Rozak untuk digunakan sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Tujuannya ngontrak satu rumah itu agar setiap kali ritual di malam Jumat Kliwon tidak diketahui oleh siapapun. Namun pada malam itu saat Wawan melakukan ritual, ada kejadian yang membuat Wawan terganggu karena tetangganya berteriak meminta bantuan. Pemilik kontrakan yang mengetahui rumah yang disewa itu ada Wawan, pemilik kontrakan itu mengetuk pintu dengan berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Karena teriakannya tidak kunjung berhenti, Wawan akhirnya meninggalkan separuh ritualnya. Dia bangun dari ritualnya dan keluar membuka pintu rumah yang disewa. Pemilik itu tidak datang sendiri tapi bersama istrinya. Dia meminta tolong kepada Wawan karena rumahnya kebakaran. Saat itu juga Wawan dan juga beberapa tetangga yang lain langsung menuju ke sumber air. Dan sumber air itu ada di belakang rumah yang disewa Wawan. Para tetangga yang berbondong-bondong mengambil air melewati ruang tengah untuk menuju ke area sumber air atau sumur yang letaknya ini ada di belakang rumah.
Saat banyaknya orang-orang yang mondar-mandir ke area dalam rumah yang disewa Wawan, ada salah satu tetangga yang tidak sengaja melihat kamar yang digunakan Wawan untuk melakukan ritual. Karena waktu itu kamar itu belum dikunci oleh Wawan, tetangga itu melihat banyaknya alat-alat sesaji yang digunakan Wawan untuk ritual malam itu. Dari kejadian itu membuat Wawan merasa usahanya hancur seketika. Hari esoknya Wawan mengelilingkan dagangan baksonya, namun dia merasa ada yang aneh. Satu orang pun tidak ada yang membeli baksonya. Wawan sangat kecewa. Walaupun kejadian itu tidak disengaja, tapi apa yang dialami Wawan itu benar-benar membuat usahanya dilanda kehancuran. Wawan tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Singkat ceritanya, kejadian itu kurang lebihnya 3 bulan. Wawan yang masih berusaha untuk memperbaiki keadaan, dia tetap keliling dengan gerobak baksonya. Tapi bukannya membaik, justru semakin buruk. Wawan merasa kalau hal tersebut sudah melanggar pantangan, karena ritualnya itu sudah diketahui oleh orang lain. Wawan pun kemudian memutuskan pulang kampung untuk menemui Mbah Jaya dan meminta solusi dari apa yang sudah terjadi tentang pantangan yang sudah dilanggarnya. Tapi saat Wawan datang ke rumah Mbah Jaya, beliau menjelaskan kalau apa yang sudah dialami oleh Wawan waktu itu, yang tidak disengaja tempat ritualnya diketahui oleh orang lain, yang waktu itu melewati kamar yang digunakan untuk ritual, dan waktu itu juga pintu kamarnya tidak ditutup, yang akhirnya membuat perewangan atau sesembahnya Wawan marah dan berakibat pada usaha yang dijalani Wawan saat ini. Singkat ceritanya, 3 hari sepulangnya dari rumah Mbah Jaya, istrinya Wawan mengalami sakit yang entah sebabnya apa. Dia tiba-tiba mual, badannya demam dan kejang-kejang, sampai matanya itu melotot terus-menerus. Saat dibawa ke rumah sakit, tapi karena keadaannya waktu itu darurat, sebelum sampai rumah sakit, istrinya Wawan meninggal dunia. Setelah 1 minggu istrinya meninggal, Wawan datang lagi menceritakan kejadian yang dialami oleh istrinya, dan Wawan pun menanyakan kepada Mbah Jaya, "Mbah, apa ada kaitannya meninggalnya istriku dengan jimat yang pernah sampean kasih kepada saya?" Tanya Wawan kepada Mbah Jaya. "Itu benar, tapi itu bukan salah saya. Perewanganmu itu akan mencari tumbal kalau orang yang sudah menggunakan jimat, dan pada saat ritual diketahui oleh orang banyak, akan berdampak pada si pemiliknya sendiri, yaitu sampean sendiri. Sampean sendiri sudah melanggar pantangannya, yang akibatnya istrinya sampean sebagai ganti karena pantangan tadi sudah dilanggar." Mbah Jaya menjelaskan kepada Wawan. Singkat ceritanya, Wawan yang menyesali apa yang sudah dia lakukan, kalau ternyata pantangan itu berakibat fatal terhadap istrinya yang meninggal dunia. Wawan pun kemudian mengembalikan jimat kepada Mbah Jaya. Tapi setelah jimat itu dikembalikan, Mbah Jaya sempat marah dan murka dengan Wawan. "Jimat itu sudah memilih kamu, tapi kamu malah mengembalikan jimat itu kepada saya. Kamu akan kesusahan setelah ini. Camkan itu," bentak Mbah Jaya. Wawan sudah tidak peduli lagi dengan jimat tersebut, karena dia tidak mau ada petaka yang mendatangi anak-anaknya maupun dirinya. Setelah jimat itu dikembalikan, Wawan tidak lagi berangkat ke Jakarta sebagai pedagang bakso keliling. Dia lebih memilih berdagang bakso di kampungnya sendiri, karena takut dan khawatir akan jimat yang pernah dikembalikan itu akan menyerang ke anak-anaknya ataupun dirinya, karena jimat tersebut sudah memakan tumbal, yaitu istrinya Wawan sendiri. Sampai singkat ceritanya, Wawan pun yang menyesali perbuatannya. Wawan datang kepada Pak Kiai. Dia menjelaskan apa yang menyebabkan istrinya meninggal dunia.
Semuanya pun dijelaskan kepada Pak Kiai. Lewat bimbingan Pak Kiai, Wawan dibimbing untuk bertobat. Anak-anaknya pun diberi pemahaman tentang syariat agama, diberi amalan-amalan untuk melindungi dan menjaga diri dari gangguan setan. Setelah bimbingan dari seorang kiai kurang lebihnya sekitar 5 bulan, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang dialami oleh Wawan dan kedua anaknya. Di saat bimbingan Pak Kiai, Wawan sering melihat ada sosok yang berwujud hitam besar menampakkan diri di depan rumahnya. Dan yang membuat Wawan itu merasa sangat sedih dan benar-benar menyesal saat anak-anaknya itu menceritakan kepada Wawan kalau ibunya itu seperti datang namun di genggaman iblis, dan ibunya disiksa dengan besi yang panas. Ibunya meminta agar anak-anaknya serta Wawan itu pergi dari rumah itu. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Wawan menjelaskan kalau apa yang dialami oleh istrinya Wawan benar-benar dijadikan tumbal oleh sosok gaib yang pernah menjadi sesembahnya Wawan. Singkat ceritanya, hal-hal negatif yang sering didengar anak-anaknya dari suara tangisan istrinya, mimpi yang buruk yang selalu menghantuinya. Dengan amalan dan bimbingan dari Pak Kiai, alhamdulillah selama 5 bulan usaha untuk melepaskan jeratan dari iblis akhirnya berhasil, dan jeratan itu bisa terlepas dari kehidupan Wawan dan juga kedua anaknya. Wawan dan kedua anaknya lebih memilih hidup dengan sederhana. Harta yang bergelimangan semuanya sudah habis, tidak tersisa. Karena rumah yang dimilikinya dari hasil jualan baksonya di Jakarta sudah kebakar. Dia lebih memilih hidup apa adanya daripada hidup dengan kemewahan tapi berakibat fatal. Bahkan taruhannya nyawa yang harus diserahkan kepada sesembahannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang diceritakan oleh pelaku pesugihan. Semoga kisah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua, bahwa sesulit apapun kita, jangan pernah berpikiran untuk melakukan pesugihan, karena dampak yang harus diterima itu adalah orang-orang terdekat atau diri kita yang akan dijadikan budak oleh sesembahannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.